bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Berikutnya untuk kelainan jumlah kromosom, kalian buka di halaman 190. Yang pertama ada poliploidi, yang kedua adalah aneuploid. Apa itu? Terjadi perubahan seluruh kromosom diberi akhiran ploidi. Nah, misalnya ini monoploidi, ya. Di buku kamu ini kayaknya ada yang keliru deh. Sebentar. Ya, di buku itu tulisannya perubahan set aneuploid gitu ya. Itu salah itu. Yang perubahan sebentar, saya takutnya kebalik. Yang 4N, 2N itu euploid. Tolong diubah tuh. Halaman 190. Yang benar yang di PowerPoint saya ya. Jadi yang contohnya adalah monoploid, atau haploid, diploid, triploid, tetraploid, itu masuknya adalah poliploidi atau disebut dengan euploidi. Ya, kalau di buku kamu kan disebutnya aneuploidi, itu salah tuh. Tolong dibetulkan. Yuk, semua nanti supaya nggak salah belajarnya. Ya. Jadi adalah yang benar itu euploidi. Nah, sekarang yang perubahan penggandaan itulah yang disebut dengan aneusomi. Ya, atau aneuploid. Ya, kalau aneuploid itu terjadi perubahan pada sebagian saja. Kalau tadi yang di sini itu adalah seluruhnya. Nah, ini seluruh kromosom. Dan sebagiannya. Maka ada N, 2N, 3N, ya, 4N gitu ya. Nah, kalau di sini 2N-1, 2N, 2N plus 1, tapi namanya beda-beda. Ada monosomi, disomi, trisomi, gitu ya. Itu yang aneuploidi. Kalau di buku kamu disebutnya adalah aneusomi. Ya, di halaman 193. Nah, aneusomi atau aneuploidi ini yang menyebabkan banyak sekali terjadinya sindrom. Ini tadi udah ya. Nah, sekarang yang euploidi. Ya. Aneusomi terlebih dahulu. Jadi perubahan penggandaan kromosom. Jadi keseluruhannya ya. Kalau disomi itu dari 2N, ya, nulisnya begini. Kalau nulisomi itu berarti 2N-1, ya, berarti kehilangan C besarnya, ya, kehilangan 2A, 2 autosom. Kemudian ini 2N-1 berarti ini bagian A-nya kurang 1 nih. Kalau 2N-1 berarti monosomi ganda. Ya, berarti ini A-nya kurang 1, B-nya kurang 1. Jadi CC. Selanjutnya 2N plus 1 atau trisomi. Berarti kan ada penambahan. Nah, ini bagian A. Ya, kalau trisomi ganda gitu ya. A, B, B, B. Ya, jadi ditambahkan saja. Tapi nulisnya yang seperti ini. Itu namanya aneusomi. Nah, kelainan pada manusia itu ada beberapa tuh yang menyebabkan namanya sindrom. Ya. Yang pertama adalah sindrom Down, sindrom Turner, Klinefelter, Patau, Edward, sindrom triple X, pria XYY,
Nah, ini ciri-cirinya. Kalian bisa baca ya. Sindrom Down itu nomor 21 itu ada trisomi. Trisomi itu tadi apa? Nih, trisomi itu kayak gini. 2N plus 1. Berarti autosomnya ada yang ketambahan 1. Ya, terutama pada nomor 21. Pada pria dan wanita mentalnya rendah, IQ rendah, tubuh pendek, lidah menjulur. Jadi kelaminnya bisa laki-laki atau perempuan ya. Itu bisa kemungkinan untuk memperoleh sindrom ini bisa ya. Jadi trisomi itu kekurangan ya, kekurangan kromosom pada nomor 21. Sorry, bukan kekurangan tapi plus ya. Kalau yang kekurangan itu monosomi. Jadi 2N plus 1 pada nomor 21. Oke. Lanjut, sindrom Turner itu monosomi. Berarti ini yang kurang nih. Pada wanita ya. Kelamin wanita menjadi seperti ini, 44A plus X ya, atau 22AA plus X0 di sini. Sindrom Klinefelter itu trisomi, berarti kelebihan 1, tetapi pada kromosom seks. Nah ini, kelaminnya adalah kelamin pria ya, berarti ada Y-nya. Kemudian sindrom Patau. Sindrom Patau itu kelebihan autosom pada nomor 13, 14, atau 15. Berarti rumusnya seperti ini, 45 autosom plus XY dan 45A plus XX. Ya, jadi bisa dua-duanya. Sindrom Edward ini autosom nomor 16, 17, dan 18 mengalami yang namanya trisomi juga. Dua yang terakhir yaitu sindrom triple X. Nah, apakah ada tuh wanita super XXX? Ternyata wanita di sini yang super XXX ini malah tidak subur. Ya, tidak berkembang dengan baik, lalu mental terganggu, menstruasi tidak teratur, bahkan mungkin tidak punya anak ya, keturunan. Nah, rumus strukturnya adalah 44A plus XXX. Nah, ini kan ya kelebihan 1X, harusnya kan XX. Lalu ada pria XYY, jadi kelebihan 1. Ya, Y. Maka ini sifatnya aja dia agresif dan suka berbuat jahat, karena dilihat dari sorotan matanya ini paling beda ya. Agresif, pria XYY. Nah, tubuh normal, alat kelamin luar dan dalam abnormal. Ya. Nah, kalau di buku kamu itu sindrom XYY ini masuknya ke sindrom Jacob ya. Orang dengan sindrom Jacob itu umumnya berwajah kriminal. Nah, bisa dikenali ya, ini banyak kan penghuni penjara nih, pria XYY. Penelitian terbaru mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah sindrom Jacobs. Penderita sindrom ini umumnya memiliki apa ya, hobi atau kesukaan, yaitu nih suka menusuk mata dengan benda tajam dan sering berbuat kriminal. Ya, itu kelainan tuh namanya. Sindrom Jacob. Kalau sindrom Turner itu tidak memiliki kromosom Y sehingga mempunyai kariotip 22AA plus X0. Berikutnya sindrom Patau yang di buku ya, itu juga sudah ada. Susunan kromosom mengalami trisomi pada nomor 13, 14 atau 15 sama. Orang yang mengalami sindrom Down, nah di sini yang pertama ya, seperti gambar di 810, sindrom Down itu wajahnya kayak gitu tuh. Ya, bagian 810. Kemudian kalau kita lihat
yang nanti perlu diperhatikan adalah karyotipenya ya. Coba semuanya sama-sama ayo lihat di halaman 193. Gambar 8.6. Kamu perhatikan itu adalah kromosom pria dengan sindrom Klinefelter. Perhatikan perubahan kromosom sehingga kehadiran X yang lain itu mencegah perkembangan testis. Ya, kalian lihat itu Klinefelter nomor berapa? Ya, yang bagian X itu kelebihan 1X. Harusnya kan XY. Lalu ada sindrom Turner. Ya. Sindrom Turner itu 22AA plus X0. Ya, kromosom wanita dengan sindrom Turner yang mencegah perkembangan seksual, perhatikan bahwa satu di antara kedua kromosom X hilang. Monosomi sindrom Turner gambarnya jadi 8.7 ya. Ya. Oke, itu sindrom-sindrom. Ini juga sama ya. Saya skip aja. Sama. Nah, ini yang tadi yang setelah aneuploidy. Sekarang kita bicara yang euploid. Kalau di buku kamu kan aneuploid. Itu kebaliknya halaman 190 tolong diganti yang euploid. Perubahan set kromosom adalah perubahan pada jumlah N-nya. Keadaan heteroploidi banyak ditemui pada hewan invertebrata dan tanaman perdu. Nah, menurut kejadiannya, aneuploid dapat dibedakan menjadi, ini bukan sorry. Menurut kejadiannya, euploid dapat dibedakan menjadi autopolyploid dan allopolyploid. Nah, macam-macamnya ada monoploid, triploid. Nah, sekarang bedanya apa sih dengan tadi monosomi, trisomi? Kok ini monoploid, triploid, tetraploid gitu. Kita lihat nanti di gambar. Ya. Jadi allopolyploidi itu terjadi pada hibrid antara spesies yang set kromosomnya berbeda. Kalau auto itu yang namanya auto ya sendiri ya. Nah, misalnya karena gangguan meiosis. Nah, kita lihat ya. Contoh yang bentar. Yang monoploid, kemudian triploid itu penulisannya seperti di buku kamu halaman 190 ya. Ada 4N, 6N, ada sampai 8N gitu ya pada tanaman tebu. Nah, berikutnya tadi kan perubahan set gitu ya. Sekarang perubahan penggandaan. Ya. Umumnya sel tubuh memiliki 2N kan, diploid. Namun tidak sedikit organisme yang mempunyai susunan kromosom yang mempunyai jumlah kromosomnya itu menjadi lebih atau kurang dari normal gitu ya. Nah, biasanya pakai somi itu kalau yang aneuploidy. Kalau tadi pakai ploid ya. Nah, untuk yang aneuploidy itu misalnya 2N-2 itu berarti nulisomi. Nih, nulisnya nulisomi. Monosomik itu 2N-1, 2 plus 1 itu trisomik, dan tetrasomik 2N plus 2. Oke. Nah, ini tadi sudah. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan jumlah kromosom? Nah, kita lihat ternyata ini penyebabnya adalah gagal berpisah yang di buku kamu itu dijelaskan di halaman berapa waktu itu? Hereditas manusia, coba kita lihat. Gagal berpisah di halaman berapa ya waktu itu?
Bentar. Ada di genetika. Golongan darah, kemudian penyakit menurun, buta warna. Yang waktu itu disilang halaman berapa? Ada yang tahu? Oh, halaman 149. Gagal berpisah ini yang menyebabkan yang tadi aneuploidy rata-rata ya. Jadi berkurangnya jumlah kromosom atau mungkin kelebihan. Nah, misalnya ini seorang wanita itu dengan kromosom X, kemudian XX dan 0, itu ketika akan mengalami perkawinan dia akan menghasilkan normal. Ya. Kemudian ada yang menderita triple X kan, betina super tapi tingkat kesuburannya rendah. Berikutnya ada X0, ya, itu ada Turner syndrome. Laki-laki normal XY, kalau XXY, ya, merupakan sindrom Klinefelter, sedangkan di sini adalah ya nggak bisa X dan Y0 itu mati ya, nggak ada. Jadi Klinefelter, kemudian Turner syndrome, kemudian wanita triple X itu dihasilkan dari gamet yang ini ya. Yang ini gametnya. Jadi peristiwa gagal berpisah bagaimana caranya? Seperti ini. Dari XX kemudian XY kan mengalami meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Nah, dari X menjadi X itu gampang. Lalu kalau dari laki-laki normal XY, nah XX-nya bisa membelah lagi kan meiosis 2 jadi 2. Lalu ini harusnya Y-nya 2 juga ya, tapi ini nggak berpisah nih, akibatnya jadi YY. Ya. Nah, kalau ketemu dengan X maka menjadi XY. Nah, ini non-cis junction. Prosesnya ini pada meiosis ya, ada meiosis 1, meiosis 2. Tapi pada prinsipnya sama prosesnya. Meiosis 1 dan meiosis 2 menjadi haploid, tapi di sini kurang 1. Ini di sini kelebihan 1, sini kurang 1 gitu ya. Jadi yang menyebabkan kelainan. Kalau di sini kelebihan 1, ini kekurangan 1 ya, yang NN ini lengkap. Oke. Nah, gagal berpisah dalam meiosis 1 itu jadi dia linked gitu ya. Jadi nggak memisah. Nah, yang memisah cuman ini nih. Akibatnya N-1, N-1, di sini N+1, N+1. Harusnya kan di sini pindah gitu ya, jadi 2 gitu ya. Ini juga 2. Ini baru normal. Kemudian kalau di meiosis 2 gagal berpisahnya di sini contohnya juga ada 2 N-1, N-1, N+1 dan ini N saja. Ya, ini tadi sudah Klinefelter ekstra atau Edward, sindrom Edward. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.